Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam renungan singkat ini. Ada seorang penulis yang bernama Philip Yancey yang dalam bukunya yang berjudul Bukan Yesus yang Saya Kenal, ia mencoba menjawab pertanyaan, kira-kira apa yang dilakukan Yesus setelah naik ke surga? Apakah seperti prajurit yang memenangi pertempuran dan kemudian pulang dengan gembira? Atau seperti seorang astronot yang kembali ke bumi dengan sukses setelah melewati berbagai macam rintangan di antariksa? Dan salah satu jawaban yang kemungkinan besar kita bisa berikan adalah bahwa Yesus naik ke surga untuk menerima kemuliaan dan duduk kembali di tahta sucinya. Tentu saja ini adalah jawaban yang benar, tetapi menurut Yancey atau Philip Yancey, tidak semata-mata itu. Lalu apa? Menurutnya, kenaikan Yesus ke surga adalah sebuah pemberian kesempatan bagi orang-orang percaya untuk menjadi saksinya. Hal ini nampak di dalam kisah kenaikan Tuhan Yesus menurut kisah para rasul, di mana di dalam kisah para rasul kita menemukan di sana perintah untuk menjadi saksi Tuhan yang kemudian disampaikan sesaat sebelum Yesus naik ke surga. Di dalam kisah para rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ini mengingatkan setiap pendengar atau pembaca Alkitab saat itu pada cerita tentang Nabi Elia yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 4 sampai 15. Di sana terdapat kesejajaran yang menarik untuk diperhatikan, di mana kenaikan Elia adalah media pendelegasian tugas dari Elia kepada Elisa. Dan untuk tugas itu Elisa meminta kuasa agar mampu menjalankan tugas Elia. Hal itu kemudian diterimanya saat melihat kenaikan Elia, dan Elisa mendapatkan dua bagian dari roh sang guru. Nah, saudara-saudara sekalian, kenaikan Yesus juga adalah merupakan pendelegasian tugas dari Yesus kepada para muridnya, dan pendelegasian itu ditandai dengan perintah Yesus kepada mereka atau kepada para murid, yaitu kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tugas menjadi saksi tentu bukanlah tugas yang mudah. Untuk tugas itu, maka kemudian Yesus juga memberikan kuasa yang dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis, yang artinya kekuatan atau power dalam bentuk Roh Kudus. Roh Kudus diberikan karena para murid sungguh sangat membutuhkan kekuatan Roh Kudus itu. Karena tanpa itu, maka tentu saja para murid tidak akan pernah mampu untuk bisa menjalankan tugas mereka sebagai saksi bagi Injil itu sendiri. Karena kita tahu sama-sama Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih bahwa pemberitaan Injil adalah sebuah tugas yang teramat berat, yang jika mengandalkan kekuatan manusia maka mustahil untuk bisa dikerjakan. Dalam kisah kenaikan Tuhan Yesus dan juga bagaimana para murid melihat Yesus naik, ada sebuah kesejajaran sekali lagi dengan kisah Elia dan Elisa. Setelah Elia pergi, maka Elisa menggantikan perannya sebagai nabi. Dan kita juga melihat di dalam kisah para rasul bahwa setelah Yesus naik ke surga, para murid yang telah dikuasai oleh Roh itu juga kemudian berperan mengabarkan Injil sebagaimana yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi dalam bagian yang pertama ini saudara, kita melihat bahwa cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita sekalian tentang bagaimana kisah Elia dan juga Elisa. Bagian selanjutnya atau bagian yang kedua yang dicatat dalam ayat yang ke-10, kita juga melihat bahwa para murid ternyata mereka terbengong-bengong. Yang dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa mereka ketika sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus menciptakan keterkejutan di kalangan para murid. Itulah sebabnya setelah melihat Yesus yang naik dan akhirnya tertutup oleh awan, maka para murid terus menatap ke langit yang kosong itu. Sampai kemudian ada dua malaikat, digambarkan dengan dua orang yang berpakaian putih, mengingatkan mereka agar mereka segera melaksanakan perintah Yesus itu. Dalam bagian ini saudara, memandang ke langit tidak hanya menunjukkan sikap tubuh mereka, tetapi juga sikap hati dan pikiran mereka, di mana mereka memandang ke langit dalam paradigma bahwa Yesus akan segera datang. Pikiran mereka hanya melulu diarahkan ke atas, sehingga membuat mereka bisa melupakan apa yang kemudian menjadi tugas utama mereka di bumi. Para malaikat juga kemudian mengingatkan para murid bahwa Yesus yang pergi juga akan datang kembali, di mana berita yang disampaikan oleh para malaikat tadi berlanjut bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Cara yang sama, tidak serta-merta kemudian Yesus turun lagi dari surga, tetapi lebih menunjuk pada cara yang tidak terpikirkan oleh manusia. Justru karena itu, maka seharusnya para murid harus berkarya terus, jangan terus-terusan menatap ke langit, karena Yesus akan datang dalam cara yang tidak terpikirkan. Nah, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kita harus jujur bahwa kenaikan Tuhan Yesus seringkali dilalui atau dilihat sebagai hari raya gerejawi yang tidak terlalu kuat gaungnya, biasa-biasa saja.
Padahal kenaikan Tuhan Yesus adalah juga peristiwa penting, bahkan sangat penting. Karena melalui peristiwa ini, kenaikan Tuhan Yesus itu, maka kita dapat melihat di sana ada pendelegasian tugas dan tanggung jawab dari Yesus kepada kita sekalian. Tentu saja pendelegasian itu diteruskan kepada setiap kita, murid-murid Yesus pada zaman sekarang ini. Dan kiranya melalui renungan singkat pada pagi hari ini, kita semakin mengerti makna kenaikan Tuhan Yesus, sehingga kita mau berkarya terus melanjutkan tugas yang telah Tuhan perintahkan. Kiranya kekuatan dari Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.